Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 3 di bagian teks prosedur. Nah, anak-anak, ini semua ada di halaman 64 sampai 68 di buku kalian ya, anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita mulai ke bagian membaca. Nah anak-anak, tahukah kalian apa sih arti teks prosedur itu? Nah anak-anak, perlu kalian ketahui teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Nah anak-anak, jadi teks prosedur ini merupakan tulisan yang memuat petunjuk-petunjuk secara urut untuk menghasilkan suatu karya. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi di bawah ini untuk memahami teks prosedur dengan lebih rinci, anak-anak. Nah, Nana, ini merupakan ilustrasi dari teks prosedur. Yuk, kita sama-sama bahas. Nah, judulnya adalah tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat, anak-anak. Kemudian, alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berisi tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Nah, kemudian anak-anak, teks prosedur itu ada langkah pembuatannya. Nah, kemudian kalian tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Nah, anak-anak, gunakan kata kerja sebagai awal dari kalimat. Terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari teks prosedur itu, anak-anak. Nah, kalian bisa tuliskan tip untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Nah, anak-anak, ini merupakan ilustrasi yang lebih rinci mengenai teks prosedur ya. Jadi, intinya itu teks prosedur itu merupakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu ada tujuannya, judulnya, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Nah, kalian bisa memberikan tips-tips untuk pembaca. Nah, Nana, sekarang kita akan sama-sama membahas tujuan penulisan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini apa sih, Kak? Nah, tujuannya yaitu memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan, anak-anak. Adapun ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memuat tahap-tahapan kegiatan yang berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja yang aktif. Nah, seperti yang tadi sudah kakak jelaskan ya anak-anak, ini merupakan ciri-ciri teks dari teks prosedur. Kemudian anak-anak, yang harus kalian pahami juga, kapan kita menggunakan teks prosedur? Nah, kita menggunakan teks prosedur yaitu misalnya saat membuat resep makanan. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat yaitu memberikan arah atau panduan. Nah, ini merupakan saat-saat yang perlu kita menggunakan teks prosedur. Nah, anak-anak, lanjut kita ke urutan teks prosedur. Nah, sebelumnya tadi kita sudah sama-sama membahas ya, anak-anak. Urutan teks prosedur itu dimulai dari yang pertama dari judul, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah pembuatannya. Ini yang penting anak-anak. Dan yang terakhir tips-tips atau kesimpulan untuk pembaca. Nah, Nana, ini merupakan contoh ragam teks prosedur. Nah, teks yang pertama ini contohnya itu judulnya di sini adalah cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu potongan buah, air, dan es batu. Nah, karena kita akan membuat jus buah mangga ini ya anak-anak ya, jadi kita perlu pasti buah mangga. Nah, yang ketiga yaitu ada cara membuat. Nah, cara membuat yang pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus.
Langkah yang nomor 6, kemudian matikan blender. Nah, yang ketujuh yang terakhir, sajikan jus buah dalam gelas anak-anak. Nah, ini merupakan tipsnya yang terakhir ya. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, ini merupakan tips dari penulis untuk pembaca ya anak-anak. Jadi, jus buah ini lebih terasa, lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, anak-anak, tadi di teks pertama kita sama-sama membaca teks prosedur yaitu cara membuat jus buah. Nah, di sini ada teks yang kedua yaitu cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu bola basket anak-anak. Nah, tadi cara mengoper bola pada olahraga bola basket ini merupakan judulnya ya. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, sikap badan sedikit membungkuk dan condong ke depan. Kedua tangan memegang bola dengan kedua siku tangan ditekuk sehingga bola berada di dekat dada. Langkah yang kedua, langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pergelangan tangan diputar ke arah badan. Langkah yang ketiga, dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan melejutkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Nah, anak-anak, ini tadi langkah-langkahnya. Kemudian penutupnya atau tips-tips atau kesimpulan dari penulis untuk pembaca yaitu latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Nah, ini sumber bukunya dari buku Aktif Berolahraga ya anak-anak, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nah, semua, setelah tadi kita memahami di teks 1 dan 2, sekarang kita ke bagian latihan. Nah, tugasnya kalian di sini lengkapi petunjuk cara membuat mie rebus sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada kata-kata anak-anak. Hidangkan, setelah, selama, mendidih, masukkan, angkat, panaskan, dan tambahkan. Nah, langkah-langkahnya ini anak-anak dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di sini di bawah ini ya, kakak tuliskan, dan di sini sudah kakak bantu juga. Yang nomor 1, titik air dalam panci dengan api sedang. Nah, yaitu panaskan air dalam panci dengan api sedang. Yang kedua, setelah air titik mie ke dalam panci. Nah, jawabannya adalah setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Nah, langkah yang ketiga ini anak-anak, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa sedikit garam dan lada. Nah, jawabannya adalah tambahkan sedikit garam dan lada. Dan langkah yang terakhir nomor 4 ya anak-anak bisa dilihat gambarnya. Aduk-aduk mie 2 menit. Matang. Angkat dan pada mangkok mie siap disantap. Nah, jawabannya adalah aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan pada mangkuk. Mie siap disantap. Nah, anak-anak, kita sudah berhasil cara membuat mie rebus dengan gambar di bawah ini anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjut yang ke latihan kedua. Nah, kalau di latihan yang pertama itu kita membuat cara membuat mie rebus. Nah, ini yang kedua yaitu cara atau prosedur mencuci tangan. Yuk kita baca. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar di bawah ini menunjukkan prosedur mencuci tangan yang benar menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Sekarang, urutkan kelima kalimat di bawah ini agar menjadi sebuah teks prosedur mencuci tangan yang benar. Nah, anak-anak, di sini ada kalimat yang pertama, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang kedua, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang ketiga, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, kalau dilihat dari gambar yang pertama ini, kalimat nomor 2 ya anak-anak, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian kita lihat gambar yang kedua ini, teman kita sedang mencuci, menggosokkan ya. Yang kedua berarti gosokkan sabun ke punggung telapak dan sela jari. Kita lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini yaitu yang pertama, kalimat yang pertama, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Dan kita lihat gambar yang keempat ini dia membilas ya anak-anak, berarti ini yang terakhir. Bilaslah dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi.
Dan yang terakhir, dilap ya anak-anak. Nah, yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, anak-anak, ini merupakan teks prosedur anak-anak, prosedur untuk mencuci tangan yang benar. Anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari teks prosedur untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Kurikulum Merdeka ya anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama membahas teks prosedur di halaman 64 sampai 68 di buku kalian. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya anak-anak.